warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga di saat ini kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, karena ini merupakan nikmat yang besar yang ternyata kita masih diberikan oleh Allah bantuan aun ya untuk senantiasa beribadah dan menaatinya. Dan pada kesempatan pagi hari ini, tema yang ingin saya angkat adalah sifat orang yang diharamkan atas api neraka. Siapa yang orang yang diharamkan atas api neraka? Tentu yang pertama adalah orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Itban bin Malik yang dikeluarkan Imam Muslim dalam sahihnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, maka sesungguhnya Allah mengharamkan atas api neraka, man qala la ilaha illallah, itu orang yang mengucapkan la ilaha illallah, yabtaghi bidzalika wajha Allah, mengharapkan dengannya wajah Allah Subhanahu wa taala. Namun pembahasan tentang tauhid, karena kita akan bahas nanti sore, jadi saya tidak akan membahasnya secara panjang lebar. Siapa lagi yang Rasulullah kabarkan bahwa mereka haram atas api neraka selain orang-orang yang bertauhid? Itu hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitab Sahih Jami' As-Shaghir. Hadis tersebut dikeluarkan Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyin layyinin sahlin qaribin minan nas. Haram atas api neraka, kata Rasulullah, atas setiap orang yang hayyin. Hayyin itu merendahkan diri, merendahkan hati. Layyin, lembut. Sahlin, mudah. Qarib minan nas, dan dekat kepada manusia. Kata Rasulullah, haram atas api neraka ala kulli hayyin. Siapa itu hayyin? Ya, orang-orang yang tidak bersombong di muka bumi. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Ar-Rahman Al-Furqan, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dan hamba-hamba Ar-Rahman, yaitu orang-orang yang berjalan di muka bumi ini dengan hauna. Hauna itu, hayyin itu dari kata haun, hana yahun, artinya dia tidak pernah merasa dirinya lebih dari di atas orang lain. Dia tidak pernah merasa bahwa dia dibandingkan orang lain punya keistimewaan. Karena ya akhir Islam, perhatikan ya sifat dua orang yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Yang pertama iblis. Iblis berkata apa? Ana khairum min. Aku lebih baik daripada dia.
Sementara Nabi Musa berkata, wa akhi Haruna huwa afsahu minni lisana. Dan Harun, ya Allah, saudaraku, lebih fasih lisannya dariku. Ya, iblis berkata, aku lebih baik daripada dia. Sementara Nabi Musa berkata, Nabi Harun lebih fasih lisannya dariku. Masya Allah, dua akhlak yang sangat jauh berbeda. Maka dari itulah Al-Hasan Al-Basri berkata, Az-zahid huwa alladhi idza ra'a ahadan dhanna annahu khairan min. Hakikat orang yang zuhud itu siapa? Itu orang yang apabila melihat temannya, saudaranya, dia merasa bahwa saudaranya lebih baik daripada dirinya. Dia merasa mungkin teman saya ini punya amalan yang luar biasa. Mungkin teman saya ini keimanannya luar biasa. Karena akhi, ya, yang dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala dari seseorang itu bukan banyaknya amal, akan tetapi yang dinilai oleh Allah bukan hanya itu, tapi juga apa yang ada dalam hati seorang hamba. Banyak kan disebutkan dalam hadis Nabi SAW. Suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk sama para sahabatnya, lalu Rasulullah SAW bersabda, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang laki-laki penduduk surga. Rupanya datanglah seorang Ansor sambil menenteng sendalnya, sementara rambutnya ya mengucurkan air, terlihat dia baru berwudu. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda lagi, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Muncul sekarang seorang laki-laki dari penduduk surga. Ternyata yang keluar kemarin lagi. Keesokan harinya Rasulullah bersabda lagi, yatlu'ul an rajulun min ahlil jannah. Akan muncul sekarang seorang lelaki penduduk surga. Ternyata yang keluar itu lagi. Maka Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran siapa dia, bagaimana sih amalnya. Akhirnya orang ini pun pergilah, Abdullah bin Amr pun pergilah ke rumah orang ini dan minta izin untuk bisa tinggal di rumahnya 3 hari. Untuk apa? Memperhatikan amalan dia. 3 hari diperhatikan, ternyata kok tidak ada amalan yang istimewa, biasa saja amalnya. Setelah 3 hari Abdullah bin Amr berkata, sebetulnya aku 3 hari menginap di rumahmu itu ingin melihat amalmu, karena aku mendengar Rasulullah 3 kali berkata bahwa kamu masuk surga, tapi ternyata tidak ada yang istimewa dari amalmu. Kata sahabat ini, ya amalku memang seperti yang kamu lihat, tapi aku tidak pernah merasa dengki kepada siapapun juga. Nah ini Pak, amalan hati itu tidak ada yang tahu Pak. Antum boleh amalan antum lebih banyak, Masya Allah sholat tahajudnya banyak, Masya Allah infaknya banyak, Masya Allah puasanya banyak, tapi hatinya banyak dengkinya, hatinya ada ujubnya. Kadang kita merasa ujub dengan banyaknya apa? Amal. Kita merasa ujub dengan banyaknya ilmu. Karena kita hafal Quran, kita hafal riwayat-riwayat, lalu kita melihat diri kita itu Masya Allah lebih baik daripada orang lain. Padahal kata Ibnu Qayyim, ya, alladhi yusallil lail fala yahtaqir an-naim, kata beliau, orang yang sholat malam jangan meremehkan orang yang sedang tidur. Orang yang sedang berpuasa jangan meremehkan orang yang tidak berpuasa. Kata beliau, orang yang sholat malam tapi kemudian dia setelah itu ujub, maka Allah tidak akan menerima amalannya yang disertai dengan ujub. Bisa jadi orang yang tidur itu lebih baik. Kenapa? Karena ia setelah tidur dia menyesal, aduh saya nggak sholat malam tadi. Sementara dia yang sholat tahajud merasa dirinya Masya Allah. Subhanallah, akhwat Islam, a'azakumullah.
Maka ya akhi, pernahkah kita melihat orang lain lalu kemudian kita menganggap bahwa diri kita lebih baik daripada dia? Kalau memang sudah ada perasaan seperti itu, berarti sifat iblis ada pada diri kita. Ikhwatul Islam, a'azakumullah. Jadi ini yang pertama. Yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka, ala kulli hayyin, atas orang yang hayyin. Ia tidak pernah merasa dirinya lebih baik. Dia merasa orang lain itu lebih baik daripada dirinya. Ia senantiasa merendahkan hatinya di hadapan manusia. Akhul Islam, a'azakumullah. Murrah bin Muawiyah berkata, ma fuddila ashabu Rasulillah, Al-Hasan Al-Basri. Ini perkataan Al-Hasan Al-Basri. Ma fuddila ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi kathratis shalah wala bi kathratis saum. Para sahabat Rasulullah tidaklah diberikan keutamaan dengan banyaknya salat, tidak pula dengan banyaknya puasa. Walakin yafuddilu bima fi qalbih. Akan tetapi mereka diberikan keutamaan oleh Allah karena keutamaan yang ada di dalam hati mereka. Betul, Pak. Murrah bin Muawiyah berkata, kanu yaraun anna afdalahum, dahulu para salafus saleh menganggap bahwa orang yang paling utama di antara mereka itu siapa? Aslamuhum qalban wa lisanan. Itu orang yang yang paling selamat hati dan lisannya kepada manusia. Kita ini selama ini sudah selamat belum hati kita dari suudzon sama orang, dari dengki sama orang? Ya, selamat tidak sih lisan kita dari ngomongin orang? Sulit sekali, Pak. Maka dari itu ya akhi, ya, ada apa kemudian kita menganggap diri kita lebih? Saya merasa karena saya banyak sholatnya, saya lebih senior, saya sudah lama ngaji, sudah 15 tahun, dia baru 2 tahun ngaji. Iya. Akhirnya apa? Karena kita merasa diri kita senior dan sudah lebih lama ngaji, ketika melihat orang yang baru ngaji, kita meremehkan orang yang baru ngaji. Mungkin orang yang baru ngaji itu lebih takut dari Anda 1000 kali kepada Allah. Sementara kita yang udah lama ngaji, bukannya semakin takut kepada Allah, tapi semakin keras hati kita. Makanya Al-Hasan Al-Basri berkata, laisal ilmu bi kathratir riwayah, walakin al-ilm al-khasyah. Hakikat ilmu itu bukan dengan banyaknya riwayat, bukan. Akan tetapi hakikat ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menimbulkan rasa takut kepada Allah, itulah ilmu. Sementara kita kok semakin banyak nuntut ilmu, semakin Masya Allah banyak hafal hadis, paham agama, kita malah menjadi orang-orang yang ujub, merasa diri kita lebih. Na'udzubillah, kalau kita menganggap remeh orang lain. Kalau sudah menganggap remeh, Pak, berarti kita sudah sombong. Sementara Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, man kana fi qalbi mithqala dzarratin min kibrin, orang yang ada dalam hatinya sebesar biji sawi dari kesombongan, tidak masuk surga, kata Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang sombong, apa kata Rasulullah? Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Kesombongan itu menolak kebenaran dan menganggap remeh manusia. Kata Rasulullah, inna Allah yahrumu 'alan nar, haram atas api neraka orang yang mengucapkan orang yang hayyin. Kemudian yang kedua, layyin, lemah lembut. Lemah lembut tidak identik dengan lemah, tapi lembut. Dan lembut itu ya akhi, kita contoh bagaimana kelembutan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang lembut itu ternyata ya akhi, ya diharamkan atas api neraka. Dan tidak aneh, Al-Quran saja mengajarkan kepada kita kelembutan. Antum tahu Allah memanggil orang-orang Yahudi dengan sebutan apa dalam Al-Quran?
Dalam Al-Quran Allah memanggil orang Yahudi dengan apa? Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel. Siapa Israel? Israel Nabi Yaqub alaihissalatu wassalam. Siapa beliau Nabi Yaqub? Seorang nabi yang mulia. Sekarang kalau antum saya panggil wahai anak bangsawan, tersanjung gak kira-kira? Hah? Kalau saya panggil antum, Masya Allah, wahai anak bangsawan, keturunan para nabi, Masya Allah. Lihat Allah Subhanahu Wa Taala memanggil orang Yahudi saja dengan ucapan apa? Ya Bani Israel, wahai anak-anak Israel, supaya mengingatkan bahwa bapak kalian tuh soleh. Iya. Betapa lembutnya Al-Quran ya akhal Islam, azakumullah. Ini dia Rasulullah. Suatu ketika lewat padanya orang Yahudi. Kemudian orang Yahudi ini berkata, Assalamualaikum. Tahu nggak artinya Assalamualaikum? Ya, kehancuran atasmu, kebinasaan atasmu, kematian atasmu. Ini terkadang kita ini suka mengucapkan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Kita ringkas jadi Assalamualaikum. Ini hati-hati mas. Sam itu artinya kematian, ya. Jangan Assalamualaikum, Assalamualaikum. Nah orang Yahudi ini berkata Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apa Rasulullah jawab? Waalaikum. Kemudian lewat lagi orang Yahudi dan berkata Assalamualaikum. Rasulullah bersabda lagi waalaikum. Lewat lagi orang Yahudi berkata Assalamualaikum. Kata Rasulullah waalaikum. Rupanya Aisyah yang dengar tuh nggak sabar. Kurang ajar ini orang. Akhirnya Aisyah berkata waalaikumsalam ya abna al-qirada wal khanazir. Atas kalian sam kematian wal laknah dan laknat, hai anak-anak kera dan babi. Waduh. Iya. Ini lafaz Imam Ahmad begitu. Adapun riwayat Abu Daud tidak ada lafaz ya abna al-qirada wal khanazir. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Mahlan ya Aisyah. Pelan-pelan Aisyah. Inna Allah rafiqun yuhibbur rifq. Allah itu lembut dan cinta kelembutan. Kata Aisyah, ya Rasulullah, apa engkau tidak mendengar apa yang diucapkan mereka kepada engkau? Kata Rasulullah, aku mendengar. Bukankah aku sudah menjawab wa'alaik? Masya Allah. Ya ketika orang Yahudi mendoakan kebinasaan atas Rasulullah, Aisyah marah. Tapi ternyata Rasulullah menyuruh Aisyah untuk apa? Mahlan. Kemudian Rasulullah mengatakan Allah itu lembut dan cinta kelembutan Aisyah. Subhanallah, ikhwatul Islam, a'azakumullah. Bahkan sebuah keluarga yang Allah inginkan kebaikan adalah keluarga yang dimasukkan padanya kelembutan. Sebagaimana Imam Ahmad juga meriwayatkan dalam musnadnya dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Iya. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala fihi burrifq. Apabila Allah menginginkan kebaikan pada suatu keluarga, Allah masukkan kepada hati mereka kelemah lembutan. Betapa butuhnya kita pada sifat lembut, Pak. Dalam berdakwah kita butuh lembut. Ini dia Nabi Musa berdakwah kepada siapa? Fir'aun. Allah berfirman dalam surat Thaha, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, innahu tagha, karena Fir'aun telah melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyina. Ucapkan kepada Fir'aun ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Semoga ia mau ingat atau takut. Insyaallah. Antum tahu siapa Fir'aun? Seburuk-buruknya manusia. Fir'aun mengaku dirinya ana rabbukumul a'la, aku adalah Rabb kalian yang paling tinggi. Tapi pemimpin kita dibandingkan dengan pemimpin Fir'aun, siapa yang lebih buruk? Fir'aun. Antum dengan Nabi Musa lebih baik mana?
Nabi Musa, sebaik-baiknya manusia kepada seburuk-buruknya manusia, tetap saja diperintahkan oleh Allah untuk apa? Lembut. Lembut, subhanallah. Dalam berdakwah, makanya ya kata Dr. Fadl Ilahi, ya, al-aslu fi dakwah ar-rifq. Pada asalnya dalam berdakwah itu hendaknya lemah lembut, namun terkadang sikap keras dibutuhkan apabila memang maslahatnya jauh lebih besar ya akhir Islam azakumullah. Kelembutan ya akhi selalu memberikan hiasan. Kata Rasulullah, ar-rifqu la yakunu syai'un illa zana wa la yunza'u min syai'in illa syana. Kelembutan itu kata Rasulullah tidaklah ada pada sesuatu kecuali akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan merusaknya. Ya, jangankan kebenaran, kesesatan saja kalau dilapisi oleh kelembutan banyak orang yang terpengaruh. Ketika kristenisasi datang membawa senyum, membawa bantuan dan kelembutan, banyak kaum muslimin yang terpengaruh. Ketika kaum Syiah datang dengan lemah lembut dia berceramah, banyak kaum muslimin ya yang terpengaruh. Makanya memang kelembutan itu dahsyat, Pak. Ya. Dan memang sifat manusia itu suka kepada kelembutan. Antum kalau dinasihati sambil marah-marah, saya yakin antum nggak bakal terima. Tapi kalau dinasihati dengan lembut, ya banyak orang yang masya Allah tersentuh hatinya. Maka ya akhal Islam azakumullah, Rasulullah SAW mengatakan yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyin. Haram atas api neraka atas setiap orang yang hayyin layyin. Ya, lembut dia kepada manusia. Lembut dalam bermuamalah, lembut kepada istri, lembut kepada anak, lembut kepada teman-temannya. Tapi terkadang ketika sikap tegas dibutuhkan, dia tegas. Sebagaimana dahulu Rasulullah SAW pun juga bersikap tegas kepada sebagian sahabat. Ya, ketika Mu'adz bin Jabal sholat Isya membaca surat Al-Baqarah, akhirnya ada yang keluar, kata dilaporkan kepada Mu'adz, itu orang munafik, kata Mu'adz. Makanya orang ini dia nggak terima, melapor ke Rasulullah. Ternyata Rasulullah marah kepada Mu'adz. Apa kata Mu'adz? Ya Mu'adz, ya fattan anta ya Mu'adz. Apakah kamu hendak memfitnah manusia? Apakah kamu hendak membuat orang lari-lari? Rasulullah butuh ketegas pada waktu itu untuk mengingatkan ini bukan perkara yang sepele, ini perkara yang berat ini. Ikhwatul Islam azakumullah. Yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyinin layyinin sahlin. Sifat selanjutnya adalah mudah. Ya, sahal. Mudah dalam apa? Mudah di dalam berjual beli, mudah ketika nagih utang. Ya, kata Rasulullah dalam riwayat Ibnu Majah, rahimallahu imra'an ya samhan idza ba'a wa samhan idza ishtara wa samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati orang yang mudah ketika menjual, mudah ketika membeli, mudah ketika menagih hutang. Ya. Di mana dia selalu memberikan kemudahan kepada manusia. Dia pun akhlaknya mudah, tidak kaku, tidak keras. Kadang ada orang itu orang yang kaku, Pak. Ya, keras. Senyum aja susahnya minta ampun. Ini tidak baik ya akhwat Islam azakumullah. Justru ya Rasulullah SAW menganjurkan kita untuk bersifat apa? Mudah. Ketika kita membeli mudah, nggak nyusahin penjual. Terkadang ada orang beli itu nyusahin penjual, ya sampai ditawarnya serendah-rendahnya, dipaksa-paksa lagi. Ketika menjual mudah, nggak memberikan harga-harga yang terlalu menjulang, sehingga memberikan kemudahan kepada para pembeli. Ketika nagih hutang mudah juga, ya
Ketika dia tahu ini orang nggak mampu, ya udahlah, saya tangguhkan. Ya wis, nggak apa-apa, ditangguhkan lagi. Kalau bisa kemudian dipotong, nggak apa-apa deh, saya potong setengah, masya Allah. Ya, subhanallah ya akal Islam, azakumullah. Ini ternyata kata Rasulullah, orang yang mudah itu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yahrumu 'alan nar 'ala kulli hayyin layyin sahlin qarib minan nas, yaitu dekat kepada manusia. Maksudnya dekat kepada manusia itu ya manusia ketika bergaul dengan dia merasa senang, tidak merasa takut, ya. Karena kata Rasulullah dalam riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, inna min asyaddin nasi 'adzaban yaumal qiyamah, sesungguhnya di antara orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat, man tarakahun nas ittiqa asyarri, itu orang-orang yang ditinggalkan oleh manusia karena takut keburukan dia, takut kejahatan dia. Orang jadi nggak suka, Pak. Kenapa? Karena mulutnya yang keji. Orang nggak suka sama dia karena apa? Karena tingkah lakunya yang kasar dan keras. Akhirnya orang-orang yang di sekelilingnya menjauhi dia, bukan karena agamanya dia, tapi karena apa? Keburukan akhlak dia. Ini musibah. Makanya dalam riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri dalam kitab Sahih Targhib wa Tarhib, At-Targhib wa Tarhib, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib, dikatakan kepada Rasulullah tentang wanita yang banyak sedekahnya, banyak puasanya, banyak sholatnya, tapi sayang wahai Rasulullah, lisannya itu suka menyakiti tetangga, ya Rasulullah. Padahal puasanya banyak, sholatnya banyak, sedekahnya banyak, tapi sayang lisannya apa? Suka menyakiti tetangga, ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, hiya finnar. Tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka. Padahal sholatnya banyak, sedekahnya banyak, puasanya banyak, tapi gara-gara lisannya yang suka menyakiti orang lain, Rasulullah mengatakan tidak ada kebaikannya wanita itu, dia dalam api neraka, kata Rasulullah. Masya Allah. Kalau dikatakan kepada Rasulullah tentang wanita yang dia tidak banyak puasanya, tidak banyak sedekahnya, tidak pula terlalu banyak ya sholatnya, tapi ia tidak pernah menyakiti siapapun, kata Rasulullah, hiya fil jannah, dia di dalam surga. Masya Allah ya akal Islam, gara-gara lisan yang suka menyakiti. Walaupun banyak sholat kita, tahajud kita, Masya Allah, ternyata Rasulullah tidak menganggap itu. Bahkan Rasulullah mengatakan dia dalam api neraka. Subhanallah ya akal Islam. Ya. Coba kita lihat selama ini bagaimana sikap kita kepada manusia. Jangan jauh-jauh lah Pak, senyum saja. Senyum saja itu kekuatannya dahsyat loh. Kita jangan menganggap remeh masalah senyum. Rasulullah bersabda, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu sedekah. Kalau antum nggak pernah senyum, bermuka masam terus, kira-kira orang seneng nggak sama antum? Ana yakin antum nggak bakal, orang-orang pun juga sungkan mau deket sama antum loh Pak. Kenapa? Ketemu nggak pernah mau senyum, gara-gara jaga image, jaim gitu ya Pak. Gara-gara jaga image, ketemu nggak mau senyum, orang akhirnya mau dekat pun juga susah. Bagaimana akan masuk dalam hadis Nabi SAW, qarib minan nas, bahwa yang diharapkan atas api neraka orang yang dekat dengan manusia, sementara dia tidak pernah senyum kepada manusia, sementara dia kaku kepada manusia. Ikhwatal Islam azakumullah. Bahkan dalam riwayat yang lain yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah hadis sahihah, al-mu'min ya'laf wa yu'laf
Wala khaira fi man la ya'laf wala yu'laf. Mukmin itu ya'laf. Mukmin itu sifatnya apa? Mudah bergaul. Wa yu'laf, dan orang pun juga senang bergaul dengan dia. Dan tidak ada kebaikan orang yang tidak seperti itu sifatnya, kata Rasulullah. Masya Allah, ya. Maka dari itu ya akhi, ya azakumullah, kita di dalam kehidupan kita bermasyarakat ini, ketika kita sudah faham sunnah, sudah faham tentang kebenaran, maaf saja terkadang kita ini sama orang tuh judes, mas. Sama orang terkadang sikap kita bukan semakin baik akhlaknya. Iya, saya pernah cerita waktu itu ada seorang mayor dari angkatan laut. Alhamdulillah dia sudah ngaji sunnah. Dia bilang, Ustaz, di awal-awal ngaji saya tuh hampir mau mukul orang, Ustaz. Kenapa, Pak? Gimana? Saya duduk di majlis taklim antum, habis ngaji saya diplototin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Saya baru ngaji, apalagi saya militer, nggak ada jenggotnya, iya, masih musbil, diplototin. Masya Allah, ini orang hampir saya mau pukul, tapi saya sabar-sabarin aja deh. Masya Allah, iya. Seperti ini terkadang sebagian ikhwah yang sudah merasa lama ngaji ngelihat kepada orang yang baru ngaji itu, ya Allah, sebagian akhwat yang sudah lama ngaji ketika melihat akhwat yang baru ngaji, yang kerudungnya baru nempel aja gitu kan, dipelototin kayak setan, mas. Ya, bukan malah mereka itu mendekat kepada sunnah, tapi semakin apa? Lari dari kebenaran. Bahaya. Kenapa kita tidak tersenyum manis kepada dia? Dengan senyuman kita saja dia sudah tertarik, Pak. Makanya Rasulullah katakan, at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Tersenyum di wajah saudaramu itu apa? Sedekah. Setidaknya ketika kita tersenyum kepada orang itu membuat dia gembira, alhamdulillah. Sementara Rasulullah SAW ketika ditanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali ahabbu ilallah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Idkhalus surur fi qalbi mu'min, memasukkan kegembiraan pada hati seorang mukmin. Dengan senyum hati dia gembira aja, itu sudah amalan yang luar biasa. Ya. Qarib minan nas, dekat kepada manusia, dan tidak lain dan tidak bukan, Pak. Kalau kita ingin punya sifat seperti ini, tiada lain adalah kita harus memelihara akhlakul karimah. Akhlak, ya. Masalah akhlak jangan disepelekan, Pak. Masalah akhlak itu luar biasa agung. Sebagaimana Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis-hadisnya yang sahih, ya, kata Rasulullah SAW di antaranya, beliau bersabda, laisa syai'un athqalu fil mizan indallahi min husnil khuluq. Tidak ada amalan yang paling berat dalam timbangan di sisi Allah nanti pada hari kiamat dari akhlak yang baik. Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah bersabda, innar rajul la yablughu manzilata as-sa'imil qa'im bi husni khuluqih. Seseorang akan sampai kepada derajat orang yang suka puasa, suka sholat malam dengan akhlaknya yang baik. Beliau juga bersabda dalam riwayat Abu Daud, ana za'im baitin, ya, birabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan, wa ana za'im bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal kadhib wa in kana mazihan, wa ana za'im bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluquhu, kata Rasulullah. Aku menjamin surga, menjamin dengan rumah di pinggiran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun ia di pihak yang benar. Bagi orang yang meninggalkan apa? Perdebatan walaupun ia di pihak yang benar, dijamin oleh Rasulullah rumah di pinggir surga. Mendingan di pinggir surga daripada di pinggir Jakarta, Pak. Dari surga luar biasa. Wa ana za'im, dan aku menjamin dengan rumah di tengah surga
bagi orang yang meninggalkan dusta walaupun ia bercanda. Dan aku menjamin dengan rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang baik akhlaknya, kata Rasulullah SAW. Ternyata akhlak yang baik luar biasa. Akhlak yang al-Islam azakumullah. Dan antum tahu, nanti ketika hari kiamat berdiri, jumlah manusia yang paling banyak itu bangsa siapa? Bangsa Arab? Bukan. Bangsa Cina? Bukan. Bangsa Indonesia? Bukan. Bangsa Eropa. Kata Rasulullah, taqumus sa'ah war-rum aktsarun nas. Dan riwayat Muslim dari hadis sahabat yang bernama Al-Mustawrid. Hari kiamat tegak dalam keadaan bangsa Romawi pada waktu itu yang paling banyak jumlahnya. Yang jumlahnya paling banyak pada waktu tegaknya hari kiamat itu bangsa Eropa. Lalu Amr bin Al-As berkata kepada Al-Mustawrid, "Unzur ma qult." Coba kamu periksa lagi, benar nggak tuh ucapan kamu itu? Kata Amr, demi Allah, kata Al-Mustawrid kepada Amr, demi Allah, qad sami'atu qalbi qad sami'atu udhunai wa wa'ahu qalbi. Dua telinga saya ini sendiri yang langsung mendengar dari Rasulullah, dan hatiku sendiri yang langsung memahami dari Rasulullah. Kamu nggak percaya? Kata Amr, fa in kana kama qulta, kalau kamu benar ucapan kamu itu, sungguh orang-orang Romawi itu, orang-orang Eropa itu punya 4 perangai yang baik, kata Amr bin Al-As. Amr bin Al-As ini kan ditugaskan oleh Bakar untuk memerangi kaum bangsa Romawi, kan? Maka kata Amr apa? Mereka itu punya 4 perangai yang baik. Apa 4 perangai yang baik itu? Mereka orang yang paling lembut di saat terjadi fitnah. Halim, orang yang paling menahan emosi di saat munculnya fitnah. Yang kedua, mereka orang yang paling cepat kembali di saat ditimpa musibah. Yang ketiga, mereka orang yang senantiasa introspeksi di saat terjadi kekalahan. Yang keempat, mereka orang yang paling sayang kepada anak janda dan orang-orang lemah mereka. Para janda dan orang-orang lemah. Pokoknya Amr bin Al-As mengatakan bahwa orang Eropa itu punya kelebihan 4 perkara ini. Dan 4 perkara ini diperintahkan oleh Islam. Kita kaum muslimin lebih berhak daripada mereka karena Islam menganjurkan hal seperti itu, ya Islam anzakumullah. Rupanya itu yang menjadi sebab orang-orang Eropa itu ketika hari kiamat muncul ternyata mereka yang paling banyak jumlahnya. Maka kita ya akhir Islam lebih layak dari mereka untuk berakhlakul karimah. Maka akhi azakumullah, ketika Rasulullah SAW mengabarkan akan munculnya zaman fitnah yang bergelombang, kata Rasulullah, taji'ul fitnah fayaqulul mu'min hadhihi muhlikati, akan datang fitnah, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Tsumma tankashif, kemudian fitnah itu akan hilang. Tsumma taji'ul fitnah, lalu datang lagi fitnah berikutnya. Fayaqulul mu'min hadhihi wa hadhihi, seorang mukmin berkata, ini yang akan membinasakanku. Lalu Rasulullah bersabda, faman arada an yuzahzaha 'anil nar wa yadkhulal jannah, siapa yang ingin diselamatkan dari api neraka dan dimasukkan ke surga, fal ta'tihi maniyatuh wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir, hendaklah kematian datang mendatanginya dalam keadaan ia beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wal ya'ti ilan nas bima yuhibbu an yu'ta ilaih, dan hendaklah ia mendatangi manusia dengan apa yang ia suka untuk didatangi dengannya. Coba perhatikan kalimat kedua tadi. Ketika Rasulullah mengatakan akan munculnya fitnah yang bergelombang, Rasulullah memberikan 2 solusi. Yang pertama, hendaklah kematian mendatangi dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhirat, istiqomah sampai meninggal dunia. Yang kedua, hendaklah ia mendatangi manusia sebagaimana ia suka didatangi dengannya. Maksudnya apa? Akhlak. Antum suka orang lain lemah lembut? Suka. Maka bersikap lemah lembutlah kepada mereka.
Ya, yaitu kamu suka untuk didatangi oleh manusia. Untuk apa? Hendaklah kamu mendatangi manusia dengan apa yang kamu suka untuk didatangi dengannya. Akhlak. Ternyata di zaman yang penuh fitnah, zaman fitnah yang sangat luar biasa, Rasulullah menganjurkan kita untuk memelihara apa? Akhlak. Masya Allah. Ya, di antaranya kelembutan tadi ya akal Islam. Semoga kita termasuk orang-orang yang memiliki sifat-sifat tersebut. Kita termasuk orang-orang yang diharamkan atas api neraka. Ini saja yang bisa sampaikan dan kita buka tanya jawab. Ketika sedang ruku atau sujud setelah membaca tasbih 3 kali, boleh nggak berdoa dalam hati dengan menggunakan bahasa selain bahasa Arab? Kalau dalam ruku saya nggak tahu dalilnya. Adapun dalam sujud memang ada perintah Rasulullah kita untuk bersungguh-sungguh berdoa. Rasulullah bersabda, wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kalian untuk berdoa padanya, karena itu lebih dekat untuk diijabah. Boleh nggak dengan selain bahasa Arab? Saya pernah tanya langsung ke Syekh Abdul Razak di Jakarta waktu itu. Saya bilang ke beliau, Syekh, kalau ada orang tidak bisa bahasa Arab, lalu dia ingin berdoa dalam sujudnya dengan bahasa Indonesia karena ya dia tidak bisa bahasa Arab, boleh dia berdoa dengan bahasa Indonesia di saat sujud? Kata beliau boleh. Diucapkan Syekh, diucapkan. Iya. Kenapa Syekh harus diucapkan? Karena doa itu termasuk amalan lisan, bukan amalan hati, kata beliau. Itu jawaban Syekh. Iya. Kalau saya tanya, boleh saya tahu dalilnya Syekh? Kata Syekh, keumuman hadis. Ya, wa ammas sujud fajtahidu fihi du'a. Adapun sujud, bersungguh-sungguhlah kamu berdoa padanya. Iya. Allahu a'lam. Ustaz, kapan Isra Mi'raj Rasulullah terjadi? Kata Ibnu Katsir, tidak ada satupun riwayat yang sahih yang menyebutkan tentang kapan tepatnya Isra Mi'raj itu terjadi. Ada yang mengatakan bulan Ramadan. Bahkan para ulama hadis mengatakan pendapat yang mengatakan bahwa Isra Mi'raj terjadi di bulan Rajab itu tidak ada asalnya. Ya, tidak ada dalil yang bisa dijadikan pegangan, Pak. Yang jelas Isra Mi'raj memang terjadi, cuma masalah kapannya ini yang jadi masalah. Tidak ada satupun riwayat yang sahih, apalagi untuk menentukan 27 Rajab. Mana ada dalilnya? Tidak ada yang sahih. Iya. Apa betul di saat Imam Mahdi datang teknologi itu tidak ada di dunia ini, Ustaz? Wallahu a'lam, nggak tahu. Yang jelas Rasulullah mengabarkan bahwa Imam Mahdi berperang dengan menggunakan kuda-kuda, pedang-pedang dan panah. Itu yang Rasulullah kabarkan. Adapun apakah nanti teknologi sudah nggak ada lagi, bedil udah nggak ada lagi, nggak tahu, Allahu a'lam. Iya, Rasulullah hanya mengabarkan begitu dan memikirkan seperti itu pun nggak ada manfaatnya. Apa manfaatnya? Ya, mendingan kita pikirin amalan sendiri, siap-siap menghadapi hari kiamat, kematian. Kita ini sudah banyak beramal belum? Daripada mikirin kayak gituan. Iya, manfaat nggak Pak? Nggak ada manfaatnya. Iya. Apakah ada hadis atau keterangan bahwa sholat Jumat itu seperti mendapatkan pahala haji bagi yang melakukannya? Saya belum mendapatkannya. Yang saya tahu, amalan yang Rasulullah sebutkan bahwa seperti mendapatkan pahala haji itu orang yang duduk setelah selesai sholat subuh di masjid, berzikir sampai matahari terbit. Kemudian setelah matahari agak tinggi, dia sholat 2 rakaat. Kata Rasulullah, ia pulang dengan membawa pahala haji dan umroh sempurna. Yang kedua, dalam hadis riwayat Tabrani, Rasulullah bersabda, "Man qada ilal masjid aw raha," siapa yang pergi ke masjid di waktu pagi atau di waktu sore, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allima khaira, tidak ada niat kecuali untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu, maka ia pulang dengan membawa pahala seperti pahala haji. Antum datang ke sini niatnya apa?
menuntut ilmu di masjid. Alhamdulillah, antum dapat hadis tadi. Itu ya amalan yang Rasulullah kabarkan bahwa pelakunya mendapat pahala seperti pahala haji. Wah, kalau gitu nggak perlu haji dong Ustaz. Enggak, bukan itu maksudnya. Berarti kalau orang yang berhaji sama pahalanya, itu sama pahalanya dalam aslul ibadah, asal ibadahnya. Jelas orang yang berhaji jauh lebih besar. Kenapa? Karena dalam haji kan ada amalan-amalan seperti apa? Wukuf di Arafah, di Muzdalifah. Tapi aslul ibadahnya sendiri itu ya kita bisa mendapatkan sebanding dengan itu. Iya. Apa yang dimaksud dengan kompilasi hukum Islam? Apakah boleh dipakai sebagai dalil? Dalil itu Al-Quran dan hadis. Ya, ijma dan qiyas. Adapun pendapat siapapun dari ulama bukan dalil, kecuali kalau memang pendapat tersebut bertopangkan kepada apa? Dalil. Adapun kompilasi itu artinya kumpulan hukum-hukum Islam. Ya, ya tergantung dalam buku itu bagaimana dia berpendapat, apakah dia pakai dalil atau dengan ra'yu, bagaimana kita lihat. Ya. Kita sangat dianjurkan untuk berakhlak mulia, tapi dalam perkuliahan terkadang ada kondisi kami harus berinteraksi dengan wanita. Lalu mereka tersenyum. Apa yang harus kami lakukan? Sekarang antum kalau dia senyum sama antum, ya, kemudian antum senyum sama dia, kira-kira fitnah nggak tuh? Fitnah nggak? Apalagi yang senyum itu cewek cantik lagi, masya Allah. Maka kalau seperti itu, dia khawatir fitnah. Atau antumnya ganteng, masya Allah. Iya. Makanya kalau antum senyum sama dia yang terfitnah sama antum. Mendingan antum apa? Dudukan pandangan. Paling antum disebut apa? Judes. Iya. Ih, kamu tuh judes, disenyumin aja nggak disenyum. Nggak apa-apa, saya judes. Daripada kamu terfitnah sama saya. Ya. Apa ada amalan-amalan untuk menghadapi beratnya atau kerasnya sakaratul maut? Ya akhi, Rasulullah SAW sendiri mengabarkan, ya, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu ada sakaratnya. Dan sakitnya sakaratul maut bagi orang mukmin itu menggugurkan dosa-dosanya. Sakitnya sakarat untuk orang beriman itu apa? Menggugurkan dosa-dosanya. Namun Rasulullah SAW juga berdoa kepada Allah, Allahumma hawin alayya sakaratil maut. Ya Allah, permudah untukku sakaratul maut. Minta kepada Allah. Yang kedua, dengan banyak beramal saleh. Dan antum tahu tidak Pak, sakaratul maut yang paling mudah itu siapa? Orang yang mati berjihad di jalan Allah. Karena disebutkan dalam riwayat Tabrani bahwa ya orang yang meninggal di saat dalam medan jihad tidaklah ia merasakan sakarat, kata Rasulullah, kecuali seperti digigit semut. Kecuali digigit apa? Semut. Iya, itu keistimewaan orang yang wafat mati dalam medan perang jihad di jalan Allah. Tapi jihad yang kayak gimana? Perang yang kayak gimana? Ini juga harus diperinci lagi ya syarat-syaratnya. Jangan sampai kita anggap, oh yuk jihad. Tapi akhirnya ngebom orang. Ya. Hati-hati. Itu tentunya jihad yang syar'i, yang telah difatwakan oleh para ulama bahwa itu jihad syar'i. Maka subhanallah, ya, mereka memang dalam ketika berjihad itu pasti menakutkan sekali Pak, bom, peluru, desingan peluru dan yang lainnya. Tapi Rasulullah memberikan kabar gembira, masya Allah, ya, wafat matinya itu sakitnya seperti apa? Digigit seekor semut, masya Allah. Ya. Bagaimana caranya menghindarkan sifat berprasangka buruk kepada saudara kita sesama muslim?
Sebab saudara kita ini terkadang sering cemberut, mungkin karena lelah, ada masalah, tetapi saya memandang merasa tidak senang. Memang betul, kalau ada orang cemberut sama kita, kita pasti nggak senang, lumrah. Tapi hendaknya ketidaksenangan ini diimbangi dengan husnudzon. Berikan uzur kepada dia dengan berkata, oh mungkin dia lagi banyak pikiran, mikirin utang kali, kasihan. Ya, antum datang ke dia, akhi, anak ngelihat antum kok cemberut terus, apa yang saya bisa bantu pada antum? Oh, makasih. Besok-besok senyum sama antum tuh. Iya. Ya mungkin kita husnudzon dulu, dia banyak pikiran, atau mungkin dia nggak ngelihat antum, atau yang lain-lain. Nah, di saat kita berhusnudzon dulu, berikan dulu udzur kepada dia, 1000 udzur lah. Atau kalau kita tidak tahu udzurnya, kita katakan mungkin dia punya udzur yang saya nggak tahu. Iya. Insya Allah kita tidak akan bersuudzon. Tapi terkadang suudzon itu boleh. Kalau ada apa? Sesuatu yang mengharuskan kita suudzon. Kalau ada orang malam-malam jam 1 malam ngeloncatin pagar rumah orang, suudzon kita boleh. Bahkan dibutuhkan suudzon pada waktu itu, nggak apa-apa. Makanya Allah mengatakan bahwa inna ba'dadh-dhanni itsm, sebagian dugaan itu dosa. Berarti sebagian lagi nggak dosa, nggak apa-apa. Suudzon kepada orang yang berhak disuudzonin boleh. Tapi suudzon kepada orang yang nggak berhak itu yang bermasalah. Ya. Maka kita juga harus bisa menempatkan suudzon kita itu tepat nggak waktunya pada orangnya. Kalau antum suudzon kepada orang yang suka mabuk-mabuk, berbuat dosa, nggak masalah. Memang orang seperti itu kita terkadang suudzon. Ini jangan-jangan ngomongnya nggak benar nih. Jangan-jangan dia dusta ini. Kenapa? Kita melihat orangnya fasik, suka berbuat dosa. Akhirnya kita suudzon, nggak apa-apa kata para ulama. Ya, kalau memang dia orang yang berhak kita suudzon kepadanya. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata yang tak berkenan di hati. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.